perusahaan plat merah ini harus mengamankan 20 juta ton batu bara agar pasokan listrik masyarakat aman dan tidak terjadi pemadaman listrik. Wah, berdasarkan berita tersebut, krisis batubara cukup mengkhawatirkan bagi pasokan listrik kita. Hai, aku Hero Matrik yang akan berusaha mengurangi penggunaan listrik. Kurangi penggunaan listrik yuk bersama-sama. Dimulai dari hal yang sederhana, yaitu mencabut charger dan mematikan saklar lampu apabila tidak digunakan. Hai, ini Hero Pupa. Kurangi penggunaan air. Air sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurut data National Geographic Data Center, hanya sekitar 3% ketersediaan air di bumi ini yang terdiri dari air tawar. Ini berarti bahwa air tawar merupakan jenis air yang sangat langka. Salah satu cara untuk menghemat air adalah dengan memanfaatkan air bekas cucian baju untuk dipakai kembali mencuci sepatu, sehingga tidak perlu terlalu banyak menggunakan air. Halo, kembali lagi dengan Mentari, Gerakan Mengurangi Penggunaan Transportasi Pribadi. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah kendaraan di Bogor sudah mencapai 4,6 juta unit. Kenapa sih kita harus mengurangi penggunaan transportasi pribadi? Yaitu untuk mengurangi volume kendaraan, untuk mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh transportasi pribadi dan industri. Nah, terus gimana sih solusinya? Yaitu menggunakan transportasi pribadi, perbanyak untuk berjalan kaki agar lebih sehat dan menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi polusi udara. Halo, aku Penter. Kalian sudah dengar penjelasan dari si Matri kan kenapa listrik itu berdampak bagi lingkungan? Oke, kalau gitu aku kasih tahu nih cara lebih lanjut lagi ya bagaimana langkah untuk penghematan listrik dengan penggunaan teknologi hemat energi atau disingkat Penter. Setidaknya beberapa cara berikut yang aku terapin sebagai Hero Penter. Yang pertama, ada isolasi termal pada ruangan baik untuk AC maupun kulkas dengan fungsi agar udara yang sudah didinginkan oleh AC atau kulkas tidak kembali menurun suhunya dan membuat AC atau kulkas tersebut bekerja kembali bahkan lebih keras. Dengan menutup kulkas, pintu ruangan, serta penggunaan gorden yang dapat menahan sinar serta panas matahari atau udara luar agar tidak masuk ke dalam ruangan. Lalu, yang kedua adalah penggunaan teknologi smart home. Dengan otomasi elektronik rumah berbasis IoT dapat membantu kita mengurangi waktu penggunaan dengan mengatur kapan mati dan hidup serta bagaimana elektronik itu bekerja sesuai kondisi lingkungannya. Hal yang paling membantu adalah kemudahan serta meminimalisir kelalaian karena lupa untuk mematikan. Dan yang terakhir adalah gadget rendah daya dengan pengaturan eco-friendly energy saver yang terdapat pada beberapa gadget. Sehingga waktu penggunaan lebih lama dan minim pengisian kembali. Sehingga hal ini dapat mengurangi penggunaan listrik seperti yang Hero Matrix telah lakukan. Pada HP, dengan mengurangi screen time atau menjadwalkan untuk auto lock HP dan pada laptop atau PC dengan beberapa pengaturan yang dapat disesuaikan. Lalu yang terakhir pada AC adalah fitur watt control yang dapat mengurangi penggunaan daya listrik dari yang seharusnya. Dengan beberapa pilihan daya seperti 80% dari seharusnya, 60% hingga 40%. Hai, kembali di sini bersama Hero Neta. Neta merupakan penggunaan teknologi terbarukan yang bertujuan untuk menghemat biaya dan juga penggunaan energi. Kenapa sih kita perlu menggunakan energi terbarukan? Contohnya panas matahari. Energi panas matahari merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang sangat penting karena berlimpah dan dapat diakses secara luas. Terus apa sih dampaknya kalau kita tidak menggunakan energi terbarukan ini secara keberlanjutan? Nah, dampak yang merugikan bagi lingkungan dan manusia itu meliputi peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi udara dan air, depleksi sumber daya alam, serta risiko bencana alam. Mengadopsi energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak-dampak negatif dan akan membawa manfaat dalam jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia.